Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk mata kuliah struktur data kita udah masuk ke pertemuan 11. Di pertemuan 11 kita akan bahas itu ada linked list. Linked list ini ntar kita bahas ada node, ada pointer, ada hit. Hit ini hampir sama kayak rear. Hit ini hampir sama kayak front dan top. Jadi kalian udah bisa tebak hit itu node pertama dalam linked list. Oke, lanjut. Jadi nanti linked list itu node yang saling terhubung. Terus contohnya salah satunya itu manajemen playlist. Ntar bisa dicari tahu apa hubungannya. Terus ada scene dalam film yang berhubungan dengan scene selanjutnya. Jadi ada nanti kalau misalnya linked list ini bisa dicontohin, dia itu seperti sebuah film yang kalau misalnya buat scene atau edit scene atau bagian editor itu menghubungkan scene yang sebelumnya dengan scene yang selanjutnya. Oke, hari ini kita akan bahas apa itu linked list, dari definisinya, karakteristiknya, serta jenis-jenisnya. Kemudian skema dan operasi dasar linked list, kemudian implementasi jenis linked list, serta penyisipan dan pengurangan linked list. Linked list itu untuk secara artinya itu untuk struktur data linear dinamis yang terdiri dari rangkaian node yang saling terhubung, di mana setiap node berisi data dan pointer ke node berikutnya. Node pertama itu hit dan node terakhir itu nanti namanya tail. Jadi perbedaannya dengan array ini kalau kalian lihat itu dia ini array sama linked list ini hampir sama, tapi tidak seperti array. Linked list ini lebih dinamis, tidak membutuhkan ukuran tetap, dan mudah dalam penyisipan atau penghapusan elemen. Kan kalau di array itu kalau mau ngapus dia nggak bisa main hapus aja kalau nggak ada ruangan yang kosong. Contoh penggunaannya manajemen playlist, implementasi Undoredo dalam aplikasi, navigasi halaman browser, back and forward. Kemudian linked list ini juga digunakan dalam struktur data stack, queue, dan graph. Jadi untuk linked list ini dinamis karena ukurannya dapat berubah sesuai kebutuhan, tidak seperti ada yang memiliki ukuran tetap. Ini untuk linked list dalam stack, queue, dan graph. Ini bisa dilihat di dalam tabelnya. Cara kerjanya baik di stack, queue, graph, and tree. Untuk karakteristik linked list itu ada node. Node itu setiap elemen pada linked list itu disebutnya node. Setiap node berisi dua bagian, yaitu ada data, itu menyimpan nilai atau data dari node, dan ada pointer, menyimpan alamat dari node berikutnya dalam list. Untuk hit itu pointer yang menunjuk ke node pertama. Kemudian nanti ada tail itu dia node terakhir. Untuk di linked list itu aksesnya berurutan, dia mengikuti pointer dari node pertama hingga yang diinginkan. Kemudian efisiensi penyisipan dan penghapusan. Jadi di linked list ini nggak kayak di array, nggak kayak di queue, nggak kayak di stack. Ini kalau misalnya kita misalnya ada 1, 2, 3, kita mau masukin angka 5 setelah 2 itu bisa. Itu karakteristiknya dari linked list. Jadi ini kayak kalian bisa lihat contohnya, ini ada April, Chris, Gina, Mark, Sally, dan Tom. Terus tiba-tiba kita mau menambahin Bob di tengah-tengah April dan Chris, maka nanti Chris, Gina, Mark, Sally, dan Tom itu akan geser ke selanjutnya. Jenis-jenis linked list itu ada single linked list, ada double linked list, sama ada circle linked list. Kita bahas satu-satu. Untuk jenis linked list, single linked list itu dimana setiap node memiliki satu petunjuk pointer yang mengarah ke node berikutnya. Dan untuk kegunaannya ini mudah diimplementasikan dan efisiensi untuk operasi yang hanya membutuhkan akses ke elemen berikutnya seperti stack.
Untuk cara penggunaannya itu yang bisa kita bayangkan atau secara intuisi, itu seperti mengatur halaman buku yang dibaca secara berurutan, ya kan. Kalau misalnya kita bikin buku, kalau misalnya halamannya berantakan terus nggak ada daftar isi, gimana kita membaca bukunya secara berurutan. Terus cara pemrograman itu diimplementasikan di stack atau queue sederhana. Kemudian untuk implementasi list itu ada delete node, itu untuk menghapus node tertentu, sama ada delete hit node, menghapus node yang saat ini menjadi hit atau node yang pertama. Ini untuk codingnya, dapat kalian tampilin. Kemudian ada jenis linked list, double linked list. Di double ini dimana setiap node memiliki dua penunjuk, satu ke node berikutnya dan satu lagi ke node sebelumnya. Jadi dia ini tadi kayak manajemen antara forward dan back, terus playlist. Makanya ini contohnya kayak kasih gambarnya itu playlist musik. Kalau misalnya kita buka playlist lagu, biasanya kan ada button segitiga ke kiri sama segitiga ke kanan. Itu biasanya untuk yang segitiga ke kiri itu untuk ke lagu yang sebelumnya, segitiga ke kanan itu untuk lagu yang selanjutnya. Itu contoh salah satu untuk kita mudah untuk mengerti dari contoh jenis dari double linked list. Jadi dia punya pointer ke node sebelumnya dan berikutnya. Jadi kegunaannya itu memungkinkan traversal atau penelusuran kedua arah, ke depan dan ke belakang, atau maju dan mundur, sehingga lebih fleksibel dalam operasi seperti insert atau delete. Contohnya tadi yaitu navigasi playlist musik, aplikasi multimedia yang dapat maju dan mundur seperti playlist lagu. Kemudian untuk di pemrograman itu tadi bisa diimplementasikan di mana akses dua arah diperlukan seperti browser back dan forward button. Jadi kayak misalnya navigasi di Google aja, kalau kalian lihat paling atas itu ada panah kiri dan panah atas. Itu untuk kiri itu back, ke kanan itu untuk forward. Jadi kalau misalnya nggak ada halaman yang dibuka sebelumnya, maka dia nggak bisa dibuka. Begitupun kalau tidak ada halaman selanjutnya yang dibuka, maka tidak ada. Tapi kalau misalnya ada, maka nanti si panah kiri atau kanannya itu kan biasanya berwarna, nggak abu-abu. Itu yang memakai struktur data itu menggunakan linked list. Karakteristiknya itu setiap node memiliki dua pointer, ada previous untuk menuju ke node sebelumnya dan next menuju ke node berikutnya. Jadi node pertama di dalam double linked list itu memiliki pointer prev 0 dan node terakhirnya itu memiliki pointer next 0 juga. Untuk operasi penyisipan di awal itu ada insert at head, itu bisa digunakan untuk buat node baru, atur pointer next dari node baru ke head saat ini, kemudian atur pointer prev dari node lama ke node baru. Jadi node baru sebagai head. Ini untuk codingnya ada di sebelahnya. Kemudian ada operasi penyisipan di akhir, ada namanya insert at tail. Tail itu kan ekor, jadi dia paling akhir. Sama dia buat node baru, traversal hingga ke node terakhir, atur pointer next dari node terakhir ke node baru, kemudian atur pointer prev dari node baru ke node terakhir. Ini untuk codingnya ada kakak lampirin juga. Keuntungan dan kekurangan double linked list itu keuntungannya itu traversal dua arah, dapat ditelusuri baik dari awal ke akhir ataupun sebaliknya, mulai menyisipkan dan menghapus elemen, jadi nggak perlu traversal ke belakang untuk menghapus. Serta untuk kekurangan itu butuh memori ekstra karena untuk menyimpan pointer sebelumnya di setiap node.
Terus kompleksitas kode lebih tinggi, jadi banyak pointer yang perlu diatur dibandingkan single linked list. Untuk aplikasi double linked list itu tadi yang ada back and forwardnya, yang membutuhkan aplikasi atau membutuhkan hubungan yang maju mundur atau ke sebelumnya, ke selanjutnya, itu cocok menggunakan double linked list. Kemudian Andorido dalam software, biasanya kan itu ada di Microsoft Office, ada di Google Doc, ada di semua software yang ada Andorido itu kayak Adobe juga semuanya ada. Ini kalau nggak ada juga kita kayaknya ribet ya kalau nggak ada Andorido. Kalau kita mau ragu-ragu sama yang baru, kita mau batalin kan kita ando. Tapi kalau misalnya ternyata bagus nih yang terakhir, berarti kita harus perlu yang baru kita buat, tapi kita terakhir ando, ya udah berarti kita butuh Rido. Jadi membatalkan dan mengulang operasi yang dilakukan sebelumnya itu menggunakan contoh double linked list. Kemudian untuk perbedaan single dan double linked list. Kalau single linked list itu hanya ke selanjutnya. Kalau double linked list itu ada node sebelumnya dan ada node selanjutnya. Kalau single, karena dia hanya ke selanjutnya, maka dia hemat memori. Sedangkan karena double linked list, karena dia maju dan mundur, node selanjutnya itu harus menyimpan node sebelumnya. Kemudian ada yang terakhir itu circular linked list. Ini sama kayak single linked list, tapi node terakhir menuju kembali ke node pertama, membentuk lingkaran. Jadi ini kalau secara kasarnya ini mirip circle queue. Jadi untuk di circular single list itu dia kayak jarum jam. Kalau udah nyampe ke 12, dia balik lagi ke 1, ya kan. Terus memiliki pointer next yang menuju ke node berikutnya. Node terakhir menunjuk kembali ke node pertama, membentuk lingkaran. Jadi makanya namanya circular. Kegunaannya itu untuk struktur data yang memerlukan siklus berulang, seperti queue melingkar, circular queue. Yang tadi kakak jelasin, ini secara kasat mata, secara kasarnya itu mirip dengan circular queue, tapi secara karakteristik beda. Kalau circular queue itu dia harus ada yang kosong dulu baru bisa masukin data. Kalau di singular linked list atau di linked list, tepatnya mau linked list apapun jenisnya, itu kita bisa menyisipkan di mana aja walaupun nggak ada yang kosong, nggak ada celah kosong, atau nggak ada bagian yang kosong atau udah selesai dikerjain. Contoh penggunanya itu sistem penjadwalan rotasi seperti giliran pemain dalam permainan. Kemudian di dalam pemrograman itu implementasi sistem antrian printer di mana tugas itu dikelola dalam lingkaran. Jadi ya hampir sama juga dengan yang di circular queue kan juga itu juga, kalau nggak salah kalian bisa cek lagi, itu contohnya juga sama printer, percetakan di printer. Dan kalau kita main sudoku, main game-game apapun, kalau misalnya kita mainnya rame, nggak hanya rame, kita main berdua aja kan, giliran misalnya dari ada 2 orang A dan B, setelah A main itu B yang main, setelah B selesai main balik lagi ke A kan. Itu juga contoh untuk cara kita mengerti untuk contoh dari circular single linked list. Selanjutnya ada yang benar-benar terakhir, ada circular double linked list. Ini sifatnya sama kayak double linked list, tetapi node terakhir mengarah kembali ke node pertama dan sebaliknya. Jadi untuk circular double linked list ini bisa balik ke sebelumnya dan sesudahnya juga.
Not terakhir menuju kembali ke not pertama, dan not pertama menuju ke not terakhir. Ini kenapa kakak contohnya ada Uno dan ada kereta. Kalau kalian naik kereta kan, kalau misalnya dari Tangerang ke Duri, itu si keretanya balik lagi ke Tangerang. Nah, itu contoh mudahnya. Atau Uno. Kalau Uno, kalau misalnya kita main, kan ada nih, makanya di gambarnya itu ada kartu reverse. Kalau misalnya tadi itu ada A, B, C, D, E, terus si D itu ngeluarin kartu reverse, maka kan dia jadi untuk permainannya jadi mundur, jadi C, B, A, E, baru ke D lagi. Begitupun urutannya jadi berubah jadi E, D, C, B, A. Yang tadinya A, B, C, D, E jadi berubah jadi C, B, A, E. Karena si D yang memulai untuk reverse gilirannya. Jadi ini contoh mudahnya untuk circular double linked list. Atau cara mudahnya juga sama kayak lift. Lift itu kan kalau misalnya kita kan ada lantai 5. Dari lantai 5 ke 1. Nah, itu kan diibaratkan ini kakak di control liftnya. Karena kan kalau liftnya sendiri itu kan harus ditekan tombolnya ya kan. Ya, itu contoh mudahnya kita mengetahui circular double linked list. Kegunaannya itu fleksibel, traversal, dan kemampuan melingkar. Berguna dalam situasi di mana siklus harus dijaga tetapi akses dua arah diperlukan. Contoh penggunanya itu kehidupan sehari-hari. Di kehidupan sehari itu jadwal kereta api yang mengelilingi stasiun tanpa akhir. Jadi habis balik dari Keduri dari ke Tangerang, dari Tangerang balik lagi ke Duri. Itu contohnya. Kemudian untuk pemrograman itu game berbasis giliran dengan pemain yang bergiliran secara melingkar. Itu tadi game Uno yang ada kartu reverse-nya. Ini untuk jenis-jenis linked list, ini untuk perbedaannya udah kakak jadiin tabel. Nah, linked list dalam struktur datanya. Untuk skema dan operasi dalam linked list itu struktur node menunjuk struktur node dengan data dan pointer. Terus ada diagram linked list, gambaran visual bagaimana node terhubung satu sama lain. Contohnya itu diagram single linked list, double linked list, dan circular linked list. Jadi circular linked list tadi ada dua ya, bukan hanya circular linked list, tapi ada circular single dan ada circular double. Kemudian untuk operasi dasarnya itu ada inisialisasi, itu untuk membuat linked list baru. Ada insertion, jadi karena dia bisa menyisipkan, jadi dia bisa menyisipkan di tengah-tengah, di akhir, di awal, baik ada ruang kosong maupun tidak ada ruang kosong. Kemudian ada deletion, itu penghapusan, jadi menghapus node dari awal, akhir, atau posisi yang mau kita hapus. Terus ada traversal, dia bisa mengunjungi setiap node dalam linked list untuk membaca data. Sama search, untuk mencari elemen tertentu dalam linked list. Kalau sebelumnya di queue itu ada DQ, NQ, kalau di stack ada push dan pop. Di linked list itu ada insert dan delete. Ini ada insert a hit, ada insert at tail, dan insert after a specific node. Ini kalau hit itu ke node pertama, kalau tail itu node terakhir, terus specific node itu menyisipkan di tadi tengah-tengah atau setelahnya atau sebelumnya. Itu sesuai keinginan kita, itu insert after a specific node. Terus ada penghapusan, itu delete node secara spesifik dan delete hit node. Kemudian untuk keuntungan dan kekurangan circular linked list, keuntungannya itu traversal terus menerus, jadi nggak perlu memeriksa batas akhir list karena dia terus berputar seperti jam ya, terus berputar. Terus cocok untuk aplikasi berulang,
seperti pencatatan tugas dan buffer sirkular, sama kayak loadingnya kalau misalnya terus berputar kan sampai dia selesai baru dia berhenti load. Kemudian kekurangannya lebih kompleks, jadi secara implementasi dan traversal lebih rumit dibandingkan linked list linear. Potensi infinite loop, harus hati-hati agar traversal tidak terjebak dalam loop tak berujung. Itu tadi loading yang kalau loopnya terus menerus berarti kan loadingnya masih membutuhkan waktu untuk load kan. Untuk circular linked list itu seperti tadi pencatatan tugas yang menjadwalkan proses dengan rotasi. Kemudian contohnya juga ada buffer circular untuk streaming data atau buffering yang memerlukan pembacaan dan penulisan data secara berkelanjutan. Kemudian pemetaan dan alokasi linked list di dalam memori itu ada alokasi memori dinamis. Dia menggunakan alokasi memori dinamis untuk setiap node sehingga tidak membutuhkan ukuran tetap. Terus pointer dan alamat memori, setiap node menyimpan alamat node berikutnya. Membuat linked list fleksibel dalam penggunaan memori, tetapi dia membutuhkan memori ekstra, kekurangannya juga. Fragmentasi memori, linked list dapat mengatasi fragmentasi memori yang terjadi pada array. Implementasinya tadi itu ada di penggunaan pointer. Penjelasannya bagaimana pointer bekerja dalam linked list. Terus diagram memori, visualisasi alokasi memori untuk node linked list, sama ada contoh alokasinya itu ilustrasi bagaimana memori dialokasikan saat node baru ditambah atau dihapus. Kemudian kelebihan dan kekurangan linked list. Secara kelebihan itu ukurannya dinamis, tidak memerlukan alokasi memori tetap, sehingga dia mudah ditambahkan atau dihapuskan sesuai keinginan kita. Mau di tengah dihapus, mau di awal, di akhir itu bisa. Kemudian efisien untuk penyisipan dan penghapusan itu tadi yang udah kakak jelasin. Kemudian kekurangannya akses lambat karena harus melakukan traversal dari awal untuk mengakses elemen di posisi tertentu. Jadi dia harus mengunjungin setiap elemen dari awal untuk mengakses elemen yang kita tuju. Jadi akses elemen lebih lambat dibandingkan array karena tidak bisa diakses langsung. Dia harus mengakses dari awal dulu baru bisa nyampe ke node yang kita tuju. Karena tadi dia mudah memasukkan data dan menghapus data tanpa ada ruang kosong. Kalau menyisipkan kita tidak perlu ruang kosong untuk menyisipkan node baru. Jadi membutuhkan memori ekstra untuk tambahan pointernya. Jadi menggunakan lebih banyak memori untuk pointer. Penggunaannya untuk di single list. Di single linked list itu tugas diselesaikan secara berurutan. Jadi kayak daftar tugas, to-do list yang mau kita kerjain hari ini. Kalau misalnya emang dikerjain secara berurutan, itu contoh sederhananya dari single linked list. Kalau pemrograman itu diimplementasikan di stack sederhana. Double linked list itu seperti pengeditan teks, itu ada Andorido. Terus di pemrograman itu ada back and forward. Page sebelumnya dan page selanjutnya. Kemudian circular linked list. Circular linked list kayak urutan kita bermain secara melingkar, baik mau 2 orang, 3 orang, 4 orang, itu kan urutannya selalu bergiliran kalau monopoli ya. Tapi kalau misalnya Uno itu masuknya ke circular double linked list. Dia ada kartu reverse-nya, karena ada kartu reverse-nya jadi urutannya bisa jadi mundur. Kalau untuk circular linked list single itu di pemrograman digunakan dalam implementasi buffer melingkar di jaringan komputer. Sedangkan di double linked list kalau secara kehidupan sehari-hari itu seperti sistem metro atau kereta komuter. Jadi dia kembali lagi ke rute awal untuk
kembali ke awal untuk melanjutkan navigasinya. Jadi kayak misalnya tadi ada KRL dari Tangerang ke Duri, itu kan yang KRL dari Duri balik lagi ke Tangerang. Itu contoh sederhana dari circular doubly linked list. Untuk secara pemrograman itu seperti algoritma permainan papan di mana giliran bermain berulang tanpa akhir. Tapi dia bisa mundur. Jadi kayak tadi contoh permainan Uno karena ada kartu reverse-nya. Untuk not ini nanti ada soalnya mungkin menghitung jumlah not. Untuk menghitung jumlah not ini ya gampang. Hanya menghitung ada berapa data yang ada di dalam linked list. Misalnya ada 4, 12, 7, 9, itu kan ada 4 angka. Jadi ya udah berarti ada, kalau ditanya jumlah notnya berarti ya ada 4 elemen. Kemudian untuk operasi tambah dan hapus elemennya ini juga mudah. Jadi dia bisa menambahkan dan menghapus elemen sesuai yang kita inginkan. Jadi contohnya itu ada 10, 20, 30, 40. Terus ada insert elemen 25 setelah 20, itu tinggal kita insert aja setelah angka 20. Dan hapus elemen 30, itu bisa kita langsung hapus aja 30-nya dari urutannya. Jadi urutannya itu nanti jadi 10, 20, 25, dan 40. Untuk link list ini sih sebenarnya nggak perlu dijelasin untuk contohnya, karena dia contoh yang termasuk mudah. Jadi nanti paling ada berapa jumlah elemennya, sama untuk insert dan hapusnya itu biasanya ada instruksi spesifiknya, karena dia bisa menambahkan elemen ke not yang diinginkan, mau di akhir, di tengah, ataupun di awal. Misalnya tambahkan elemen 25 di hit, ya udah berarti 25, 10, 20, 30, 40. Atau misalnya tambahkan elemen 100 di tail itu kan akhir, berarti 10, 20, 30, 40, 100. Misalnya ada 1, 2, 3, 5, 8. Misalnya insert 12 setelah 3. Terus delete 5. Terus insert 0 di hit, insert 20 di tail, dan insert 18 setelah 8. Jadi ya ini langsung aja 1, 2, 3, 5, 8. Ini yang ini dulu. Insert 12 setelah 3, berarti ini langsung 12, 5, 8. Kemudian delete 5. Kemudian kita langsung hapus angka 5-nya. Oke. Setelah itu insert 0 di hit, berarti kita langsung 0. Terus insert 20 detail, langsung 20.
Terus ada insert 18 setelah 8. Itu berarti 8-nya bisa geser terus masuk ke 18. Jadi untuk link di sini dia bisa diinsert di mana aja sesuai keinginan kita. Kemudian untuk selanjutnya ini nggak semua apa yang kita inginkan tuh selalu terwujud. Jadi kita bisa ulangi sesuai pembelajaran yang bisa kita ambil dari masa lalu. Namun jika tak berhasil, kita bisa menyerah, karena nggak ada salahnya kita menyerah. Karena mungkin ada hal yang baik yang bisa kita temuin di cerita selanjutnya. Untuk kesimpulan itu seperti biasa baca materi yang udah bakal share di Aido. Oke, terima kasih yang udah hadir hari ini. Kamsahamnida ya Rabbun, Kakak Kirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.